Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Insyaallah Allah memberkahi. Insyaallah Allah selalu melindungi. InsyaAllah Allah selalu menjaga. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Ucapkan rasa syukur kepada Allah karena semua yang kita bisa lakukan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, yang kita bisa amalkan itu merupakan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Hadirin, kemarin kita membahas surat An-Nisa ayat ke-56. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya ayat selanjutnya. Surah An-Nisa ayat ke-56. Kemarin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Astagfirullahaladzim. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemarin telah dijelaskan bahwa kafar di sini artinya bukan hanya buat orang-orang yang kafir, tapi kafar di sini merupakan sesuatu atau sifat yang dimiliki oleh manusia. Jadi bisa semua manusia terkena dengan sifat kafar ini. Kafar artinya apa? Kemarin kafar yaitu orang yang sifatnya di luar agama Islam, orang yang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Islamnya tidak ada dalam dirinya. Jadi orang yang mengaku beragama Islam pun bisa disebut kafir ketika mereka tidak melaksanakan nilai-nilai Islam. Kemarin telah dijelaskan di antaranya orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat, mengaku Islam tapi tidak menunaikan zakat, itu yang kafir. Tapi di sini kita lanjutkan ayat selanjutnya yaitu walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada
lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kebaikan-kebaikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman atau orang mukmin, kalau manusianya itu disebut orang mukmin. Ciri orang yang mukmin itu seperti apa? Sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu surga. Yang di dalamnya surga itu ada pasangan-pasangan buat kita. Di sini bukan hanya satu, tapi pasangan-pasangan, berarti banyak, Pak. Kita akan didampingi oleh bidadari-bidadari. Bahkan di dalam tafsir yang lain menyebutkan orang mukmin itu tidak orang mukmin itu akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi di dunia juga dia akan diberikan surga, Pak. Akan diberikan kebahagiaan. Di antaranya menurut tafsir yang dijelaskan di sana, yaitu ada di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi ciri-ciri orang yang beriman atau orang mukmin ialah qad aflahal mu'minun. Maka sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Seperti apa orang yang beriman itu? Menurut surah Al-Mu'minun ini, yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Seperti apa kekhusyuan itu, Pak? Khusyuk di dalam salat. Memang secara harfiah khusyuk dalam salat itu kita ketika melakukan salat, maka konsentrasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh lebih dari itu, kehusuan di dalam salat ketika kita bisa melakukan hal-hal yang artinya di dalam salat kita lakukan, tapi di luar salat pun kita lakukan. Contohnya, ketika di dalam salat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di luar salat pun orang mukmin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut akan kehilangan rezeki. Mereka tidak takut akan kehilangan jabatan. Tapi ternyata kenyataannya di dunia ini, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku Islam, mereka takut dengan kehilangan dunia. Mereka takut dengan kehilangan jabatan. Kita bisa lihat para pejabat yang korupsi, berarti mereka takut akan rezeki. Kalau mereka takut kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mereka tidak akan melakukan korupsi tersebut. Mereka takut kehilangan jabatan, sampai cara-cara yang Allah larang mereka kerjakan. Nah, kalau mereka mengaku beriman, mereka mengaku Islam, mereka tidak akan takut kehilangan jabatan. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penyerahan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Karena ada orang yang melakukan salat, tapi di luar salat masih melakukan maksiat. Seorang pedagang yang memang dia melakukan sholat, tapi di dalam dagangannya dia licik, misalkan mengurangi timbangan, misalkan selalu berbohong. Nah, ini
dia tidak melakukan sholatnya secara khusyuk. Masih banyak khusyuk di dalam sholat itu ketika di dalam sholat kita memohon kepada Allah tentang rezeki, tentang hidayah, tentang ampunan kepada Allah, maka di luar sholat pun kita harus seperti itu. Robbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuani. Itu permohonan kita yang diucapkan setiap kali kita sholat. Robbi gfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku. Karena manusia itu tidak akan luput dari dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mungkin kita melakukan dosa setiap hari. Contohnya, kita memang tidak sengaja melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah merupakan dosa yang diperbuat oleh mata. Apalagi sekarang, meskipun kita tidak keluar di rumah tapi memegang HP, itu bisa jadi kita berbuat dosa. Meskipun ada aplikasi Al-Quran, tapi iklan-iklannya sekarang menayangkan yang memang di luar Islam. Nah, ini dosa yang tidak sengaja yang dilakukan oleh mata. Terus yang dilakukan oleh telinga, dilakukan oleh mulut, dilakukan oleh tangan. Berapa banyak dosa setiap hari yang kita lakukan, tapi Allah masih memberikan kita rezeki. Robbi gfirli warhamni, ya Allah, hamni warhamni, sayangi hamba ya Allah. Kita berdoa kepada Allah, ingin disayang oleh Allah, makanya di luar sholat kita melakukan hal-hal yang itu merupakan Allah suka, merupakan Allah bakalan sayang kepada kita. Memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, insya Allah Allah sayang pada kita. Bahkan kita selalu menolong orang lain, itu adalah salah satu perilaku yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajburni, ya Allah, cukupkan segala kebutuhanku. Jadi Pak, ingin kaya atau ingin cukup? Ingin banyak atau ingin cukup? Yang banyak itu belum tentu cukup Pak, tapi yang cukup pasti cukup. Ya Allah, cukupkan rezekiku, cukupkan keadaanku, cukupkan segala amal-amalku. Wajburni warfa'ni, ya Allah, angkat derajatku. Setiap kali kita melakukan sholat kepada Allah, kita memohon untuk diangkat derajat. Maka di luar sholat pun bagaimana kita supaya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, di antaranya orang yang diangkat derajatnya yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, dan orang-orang yang berilmu. Nah, ini Pak, salah satu insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita, yaitu saling mengingatkan, mencari ilmu, berbagi ilmu. Ini salah satu, yaitu Allah akan mengangkat derajat kita. Di antaranya orang-orang yang berilmu itu, mereka akan tahu sesuatu dan mudah dilakukan. Mohon maaf bila kita bandingkan orang yang berilmu dan tidak berilmu dalam hal segi penjemputan rezeki pun akan berbeda Pak. Mohon maaf,
bukan membandingkan, tapi ini realita, kenyataannya seperti itu. Orang yang pekerjaannya hanya mencangkul Pak di sawah, dan orang yang misalkan berprofesi dokter atau berprofesi motivator, mencangkul di sawah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, mungkin dia mendapatkan 50.000 atau 100.000. Tapi orang yang mempunyai ilmu seperti motivator Pak, ataupun seorang dokter, 2 jam bisa dapat 2 juta, 5 juta. Bahkan seorang dokter ada di sana, bukan dokter, mantri bahkan, dia pasien setiap harinya minimal itu 100 sampai 150. Bayar kepada atau administrasinya yaitu 50.000. Dikali 100 berapa Pak? 5 juta berarti. Dia bekerja dari ba'da subuh sampai jam 8 siang. Berarti berapa jam Pak? Sejam, 2 jam, 3 jam. Bisa mencapai 5 juta. Nah ini perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ini pembuktian bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar. Jadi orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu itu akan sangat jauh berbeda. Ayat selanjutnya, orang yang beriman itu ialah orang yang mempunyai sifat walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi kita harus sering-sering bertafakur Pak dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Apakah kita selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Mungkin sudah tahu dan bisa dibedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Mohon maaf, banyak orang yang melakukan misalkan, mohon maaf, main kartu, gapleh dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak bermanfaat Pak sebetulnya. Mendingan diganti dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan kalau kita tidak bisa baca Al-Quran dengan lancar, maka mintalah kepada orang yang bisa melakukan atau bisa mengajarkan kepada kita Pak. Harusnya seperti itu. Misalkan minta peripatan. Nanti insya Allah di Masjid Nasir Al-Qaslan ini akan ada program dari guru-guru kita untuk membaca Al-Quran secara privat. Insya Allah kita akan programkan, ya Pak Ustadz, kita akan programkan. Insya Allah silahkan nanti bisa dibicarakan dengan DKM, khususnya Bapak Ustadz Darwani dan Bapak Agus Widoro. Insya Allah nanti akan diprogramkan. Bagi yang memang belum lancar Al-Quran bisa kepada beliau nanti untuk mendaftar. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah ini banyak orang yang melakukan hal tersebut. Apalagi di zaman sekarang Pak. Di zaman sekarang orang-orang hayo main HP gitu Pak. Main HP, tapi kalau main HP-nya yang berguna, dia misalkan jualan gitu, ataupun dia di dalam HP-nya ada aplikasi-aplikasi misalkan Al-Quran, terus dibaca olehnya, lalu ada terjemahannya, lalu ada tafsirnya, itu bagus Pak. Tapi kalau main HP-nya kita lihat Facebook, wah orang saling menyerang, ini sesuatu yang tidak berguna Pak. Ini kalau kita selalu melakukan hal seperti itu, mungkin kita bukan termasuk orang yang beriman atau orang yang mukmin. Kalau menurut surah Al-Mu'minun
Ayat selanjutnya, dan orang yang menunaikan zakat. Jadi orang yang mengaku beriman itu orang yang menunaikan zakat, Pak, ketika dia sudah mencapai nisabnya. Ayat selanjutnya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah ini, Pak, jadi di sini jelas orang-orang yang beriman itu orang-orang yang memelihara kemaluannya, Pak. Jadi tidak melakukan zina, Pak. Ya, kecuali terhadap kita berhubungan suami istri itu, kecuali terhadap istri-istri kita. Kalau di luar itu berarti itu sudah salah, Pak. Di luar sifat orang yang beriman. Di sini atau hamba sahaya yang mereka miliki, ini tidak berlaku, Pak, di zaman sekarang. Ini pada waktu di zaman Rasulullah SAW, yaitu para budak yang ditawan dalam peperangan. Kalau di zaman sekarang ini sudah tidak berlaku. Ayat selanjutnya, tetapi barang siapa mencari di balik itu ataupun jinah dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Nah ini orang-orang yang memelihara amanah dari Allah, baik berupa harta, berupa anak, berupa jabatan, dan mereka menepati janji-janji mereka, mereka akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Jadi coba direnungkan atau dipelajari di rumah, lalu setelah direnungkan, dipelajari dan dipahami, insya Allah kita berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah, Pak, kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Jadi orang yang paling beruntung itu ialah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Mereka pun menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menjadikan ilmu bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.